Luffy benar-benar sangat marah kepada seekor ikan paus karena sudah menelan teman-temannya. Walaupun sudah mencoba menyerang, tapi yang ada membuat paus itu semakin marah. Luffy akhirnya mencoba meminta tolong kepada penjaga mercusuar di pintu masuk Grand Line ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Awalnya Crocus enggan membantunya, namun karena Luffy terus memaksa, akhirnya Crocus bersedia membantu. Terlihat Crocus langsung meracik sebuah cairan yang akan digunakan sebagai obat penenang untuk paus yang sudah menelan teman-teman Luffy. Crocus pun menceritakan asal-muasal paus tersebut. Paus raksasa itu bernama Labun. Berpuluh-puluh tahun lalu, terdapat satu buah kapal bajak laut yang berhasil melewati pintu masuk Grand Line. Mereka adalah pasukan bajak laut Rumbar yang dipimpin oleh Yorkie. Pasukan Rumbar membawa seekor paus yang awalnya terus mengikuti mereka, dan sekarang semua kru malah menyayangi paus itu. Yorkie sempat berkata kepada Crocus bahwa ia akan terus mengajak Labun menelusuri Grand Line bersama mereka. Namun Crocus mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan Labun, sebab di bawah lautan Grand Line sangat banyak hewan mengerikan yang tak mereka ketahui yang bisa membahayakan Labun. Demi keselamatan Labun, pasukan Rumbar dan para kru menitipkan Labun kepada Crocus untuk menjaganya sampai mereka kembali. Labun pun harus berpisah dengan pasukan Rumbar yang setiap hari selalu mengajaknya bernyanyi di tengah lautan. Namun setelah berpuluh-puluh tahun menunggu, pasukan Rumbar tak pernah kembali sampai membuat Labun sangat marah. Itulah sebabnya Labun terus membenturkan kepalanya ke tebing karena mengira teman-teman tersayang mereka ada di balik tebing itu. Karena Crocus tak sanggup melihat Labun menyakiti diri sendiri, akhirnya ia terpaksa membius Labun setiap kali naik ke daratan. Di tengah Luffy mendengar cerita dari Crocus, mereka mendengar suara Labun kembali naik ke daratan dan Crocus langsung menembakkan obat biusnya. Namun kali ini obat itu sama sekali tidak memberikan efek apapun. Karena Labun terus mengamuk, membuat Usopp yang sedang memperbaiki kapal mereka yang terjebak di dalam perut Labun hampir celaka. Teman-teman mereka pun saling berpegangan untuk menggapai Usopp. Zoro hampir saja melepas genggamannya, namun untunglah Miss Wednesday mau menolong mereka. Setelah mendengar cerita dari Crocus, Luffy mencoba menyanyikan lagu bajak laut yang sering dinyanyikan oleh pasukan Rumbar kepada Labun. Mendengar nyanyian itu, Labun terlihat meneteskan air mata dan Luffy meminta Labun mengeluarkan teman-temannya. Ternyata cara sederhana yang dilakukan oleh Luffy berhasil. Labun membuka mulut dan mengeluarkan pasukan Luffy dari perutnya. Crocus tak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa menaklukkan Labun setelah berpuluh-puluh tahun. Setelah berhasil keluar dari perut Labun, Luffy dan teman-temannya pun mampir sebentar di rumah Crocus, dan di sini Crocus memberikan alat penunjuk mata angin yang hanya bisa digunakan di Grand Line kepada Nami, yaitu Lock Pose. Sebelum melanjutkan perjalanan, Luffy menggambar logo pasukan bajak lautnya di kepala Labun sebagai simbol pertemanan mereka, dan Luffy pun akan menelusuri Grand Line untuk pertama kalinya bersama teman-temannya. Sementara itu di pulau yang sempat didatangi Luffy sebelum sampai ke Grand